Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Alright. How have you been? Hello, how have you been? How are you? How are you? Good? Really? Alright, okay. Nice to see you again. Long time no see, and eventually we can meet each other. And I'm really glad. Alright, so this month we are talking about being fruitful, right? Masih ingat? Jadi dalam bulan ini kita lagi belajar tentang apa? Berbuah. Tapi khusus untuk minggu ini kita belajar lagi. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar, ya. Belajar, kita harus terus belajar. Walaupun belajar bukan hanya di formal, tapi dalam kehidupan kita ada yang mengatakan bahwa belajar itu harus seumur hidup, ya. Jadi kita mau belajar terus. Karena kita ada masuk dalam yang namanya universitas kehidupan. Jadi kita mesti belajar terus. Oke, kita mau belajar bagaimana kita berbuah. How to be fruitful. Bisa katakan sama-sama? How to be fruitful, ya. Jadi kali ini Kak Joni akan sharing sedikit saja, dan kita akan masuk dalam kelompok-kelompok diskusi. Dan Kak Joni yakin bahwa ketika kita diskusi, kita bisa sharing, kita berbagi, pasti ada pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa yang dapat memberkati. Amen. Oke, mari kita baca. Let's read together in John 15 verse 1, 2 and 7. Okay, let's read together. Can you help me with reading the English, and I'm gonna read in Indonesian. Okay? 1, 2, 3, go. Oke, ulang satu kali sama-sama. 1, 2, 3, go. Alright. 7? Oh, it's 7? Alright. Oke. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, bicara soal dalam Yohanes 15, perumpamaan tentang anggur ini bicara bagaimana Yesus sebagai pokok anggur, ya, dan kita sebagai ranting-rantingnya. Teman-teman bisa bayangkan kalau ranting itu dia tidak tempel pada pokok anggur, itu kira-kira dia bisa bertumbuh? Apalagi berbuah? Tidak mungkin, ya. Dan Tuhan mau supaya kita bertumbuh, kita berbuah, kita mesti tinggal di dalam Dia. Dan ketika kita tinggal dalam Dia, kita tidak perlu paksa untuk bertumbuh, kita tidak perlu paksa untuk berbuah, karena dengan sendirinya, karena Yesus sebagai pokok anggur, atau Dia sebagai sumber kehidupan yang akan menghidupkan kita. Amen. Nah, banyak kali kita pikir bahwa ini kita ikut Tuhan, tapi kita pikir kita yang mesti berbuah, ya. Padahal rahasianya kita akan belajar sama-sama. Oke. Nah, mesti bisa kasih tunjuk gambar yang tadi. Jadi rahasianya ini, kalau kita tinggal
berarti kita akan berbuah. Ya, gambar yang di sebelah anggur, enak toh? Enak toh? Tapi kalau kita tidak tinggal, hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, pasti nasibnya sudah pasti, itu dibakar, di burn. Ya, pasti dibakar, itu pasti, teman-teman. Jadi kalau kita tidak tinggal, pasti begitu. Nah, karena itu we need to abide in Christ. Jadi kita sangat-sangat perlu, teman-teman. Kita sangat perlu untuk tinggal dalam Dia. Itu kuncinya. Kita tinggal dalam Dia. We abide in Jesus Christ. Nah, seperti yang tadi Kak Joni sudah sampaikan bahwa a branch is not the source of its own life. It gets its life from the vine. The life of the vine is in the branch, which enables it to bear fruit. Jadi ranting bukan sumber kehidupan. Sekali lagi, ranting bukan sumber kehidupan. Tapi pokok anggur itu yang sumber kehidupan. Jadi ranting bisa berbuah ketika dia menempel pada pokok anggur. Dan pokok anggur itu akan terasa gunanya apabila ranting itu tertancap, tertanam, tertempel dan ada menghasilkan buah-buah. Dan kalau kita tahu, kalau kita sekarang musim mangga toh, kalau makan mangga pas ini pasti buah pemanis, ini mangga enak lah. Nah, Kak Joni baru kembali dari Alor dan ada satu mangga di sana yang mangga namanya mangga kelapa. Aduh, itu manis sekali. Apalagi kalau sudah masak. Itu orang kurang suka untuk makan buah mangga kelapa kalau sudah masak. Tapi kalau masih setengah matang, wah itu enak. Tapi kalau sudah terlalu masak, manis sekali. Ya, demikian kita juga mau kehidupan kita. Yesus mau supaya apa? Kehidupan kita berbuah-buah. Manis ya dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar lip service, tapi kehidupan kita terasa betul-betul. Dimanapun kita berada, di sekolah, di kampus, di rumah tangga, di lingkungan, bisa terasa, kehadiran kita bisa terasa dan Yesus dimuliakan. Amen. Mari kita sama-sama baca dalam John 15 verse 4 and 5. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruits of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. 5. I'm the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. Jadi di sini kita bisa belajar betul bahwa kuncinya satu, teman-teman, mesti tinggal dalam Kristus. Nah, kita mau belajar bagaimana, karena bagaimana caranya kita bisa tinggal dalam Kristus dan kita berbuah-buah. Yang pertama, through faith in Jesus. Bisa katakan sama-sama? Through faith in Jesus. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita sudah terima Yesus berarti sudah, itu kita tidak beriman lagi, kita tidak perlu akui lagi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Jadi kita harus terus katakan, kita harus terus, bukan hanya ada di hati kita, tapi kita katakan. Dan itu dalam situasi apapun kita mesti perkatakan iman. Kita mesti katakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Katakan pada situasi kondisi, katakan pada masalah, katakan pada keluarga, katakan pada kota di mana kita berada, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus yang luar biasa. Amin. Itu artinya kita tinggal, teman-teman. Jadi kita tinggal artinya kita akui Dia. Akui Dia. Teman-teman bisa bayangkan kalau ranting dia tempel, ranting pohon mangga dia tempel di pohon mangga, baru dia bilang, beta ini hebat sendiri, beta bisa berbuat ini. Kan son lucu toh, betul toh? Tapi dia akui, ranting itu dengan sendirinya diakui bahwa dia dapat sumber makanan itu dari pohon mangga itu. Amen.
Nah, kehidupan kita pun begitu. Kita tinggal dalam Kristus, situasi apapun, boleh buruk, boleh situasi dalam kampusmu, boleh situasi dalam hubungan muda-mudimu, boleh situasi dalam keluargamu, apapun situasinya, katakan Yesus, Engkau lebih besar. Amin. Engkau lebih besar dari ini. Dan ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Kalau Tuhan turun tangan pasti beres. Nah, kadang-kadang yang dia masalah ini kita tidak mau angkat tangan, kita mau pakai kita tangan untuk cari jalan keluar sendiri. Padahal Tuhan bilang apa? Tinggal dalam aku. Tinggal dalam aku artinya mempercayai Dia, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, apapun situasinya. Dalam 1 John 4 verse 15 it says, whoever confess that Jesus is the Son of God, God abides in him and he is in God. Jadi ini kita bisa perhatikan di sini. Jadi siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan Allah ada, tinggal dalam dia, dan dia dalam Tuhan Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, kita mau tinggal dalam Kristus, kita mesti tiap hari akui. Amen, akui Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam susah, dalam senang, kita akui Tuhan, terima kasih Engkau baik. Engkau Bapa yang baik, saya percaya bahwa kehidupan saya hari ini luar biasa Tuhan. Walaupun situasi tidak seperti yang kita hadapi. Amen. Itu artinya kita tinggal. Ya. Yang kedua, katakan sama-sama, life of Jesus is in us. Atau katakan, life in Jesus, life of Jesus is in me. Katakan sama-sama, life of Jesus is in me. Nah, yang kedua, kita perlu sadar bahwa Tuhan ada tinggal. Jadi ketika kita sudah mengakui, kita sudah confess, kita sudah acknowledge Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita sudah beriman, kita mesti sadar bahwa Tuhan tinggal dalam kita. Katakan, God, Jesus life is in me. Katakan sekali lagi. Taruh tangan di sini. Saya mau taruh tangan. Orang-orang muda, ayo semangat. Taruh tangan di sini. Life of Jesus is in me. Ya, kita perlu sadar karena kehidupan Kristus. Jadi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita terima Dia, bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Amen. Jadi kita mesti sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kehidupan Tuhan ada dalam kita. Makanya ketika kita masalah atau kita dalam situasi yang kita, hai Tuhan ya, ini masalah terlalu berat, aduh ini terlalu susah Tuhan, ini kuliah terlalu susah, uang susah, beta rindu kuliah mah, aduh ini uang sana ada, orang tua sana ada uang untuk biaya kuliah. Akhirnya apa? Kita putus asa, hilang harapan. Tapi dengar baik bahwa kita ada Yesus, sumber segala sesuatu dalam kita. Amen. Makanya di dalam Yohanes 15 dikatakan, tinggal dalam aku, tinggallah dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi kita yang harus mulai ambil keputusan. Tuhan sudah tawar yang terbaik, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tinggal sekarang kita ambil keputusan, melangkah. Karena kalau kita tidak melangkah, itu tidak bisa. Dan jangan kita berpikir bahwa ketika kita terima Yesus pertama kali, habis itu sudah. Setiap hari harus terus terima Yesus. Setiap hari harus sadar bahwa Yesus ada dalam kita. Amen. Itu penting teman-teman. Sebagai orang muda, banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan yang kadang-kadang buat kita lari. Saya ingat awal-awal saya bertobat. Kita bahkan di kelas saya waktu itu, satu kelas bertobat. Cinta Tuhan. Tapi dalam perjalanan ada banyak yang lari. Itu bukan apa-apa. Itu karena apa? Mereka pikir bahwa mereka tidak sadar bahwa Tuhan ada dalam diri mereka. Mereka ketika ada dalam situasi, ada dalam masalah, mereka pikir Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan selalu ada. Amen. Amen, amen. Amen. Ya, semangat dong teman-teman, semangat. Jangan lesu, Tuhan ada sama-sama dengan kita. Kehidupan Kristus ada sama dalam kita. Kehidupan Yesus yang ada dalam kita
Dan itu adalah kehidupan yang luar biasa untuk kita miliki. Jadi jangan pernah ganti kehidupan itu. Jangan ganti Yesus dengan yang lain. Amen. Karena itu sumber yang paling berharga. Apapun situasinya, jangan pernah gantikan dengan yang lain. Yang ketiga, sama-sama katakan, by giving His word priority in your life. Sama-sama katakan, by giving His word priority in your life. Nah, ini penting teman-teman dalam kehidupan apapun. Kenapa dalam jemaat Tuhan di sini ada saat teduh, ada kita diarahkan untuk baca firman. Kenapa? Ini penting. Ini penting. Karena kalau kita tinggal dalam Kristus, artinya firman itu bukan hanya hafal di luar kepala, tapi firman itu ada dalam kehidupan kita. Saya ingat ketika sering baca firman, ketika masalah datang, langsung firman muncul. Woi, kita mesti kuat karena ini tantangan situasi apapun, ya Tuhan ada sama-sama di sini. Itu karena apa? Untuk jadikan firman jadi prioritas dalam kehidupan kita. Jangan anggap remeh teman-teman firman. Orang suruh saat teduh, mengantok nih kalau main HP, nah itu ngeri. Tapi mesti HP ada, untuk mesti baca firman juga habis-habis punya, ya. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, aduh ini baca, tapi justru mengantok. Baca saja atau baca belum mengerti. Baca saja. Nanti ketika firman itu sudah masuk dalam kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, itu akan otomatis. Kalau kita masukkan firman dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, ketika situasi kondisi kita hadapi, pasti langsung firman itu yang keluar duluan. Amen. Ada berapa banyak dari kita yang alami ini? Ya. Berapa banyak? Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Ya, luar biasa. Mari rindukan untuk alami ini. Karena kalau kita bilang tinggal dalam Kristus, kita harus utamakan firman dalam hidup kita. Nah, orang-orang muda, firman Tuhan berkata, bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih di hadapan Tuhan? Menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain, teman-teman. Tidak ada yang lain. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, then Jesus said to those Jews who believe him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ini kalau dari ayat ini kita bisa lihat ciri-ciri kalau kita memang murid Tuhan yang sejati. Kita cinta firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan prioritas dalam hidup kita. Amen. Yang berikut, yang keempat, bisa sama-sama katakan, by continuing to follow him no matter what. Jadi ini penting teman-teman. Apapun situasinya, kita tetap ikut Tuhan. Ya, dari generasi dulu sampai sekarang saya masih dengar pernyataan ini. Once Jesus, always Jesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Itu yang membuat kita kuat teman-teman. Kalau kita Yesus awal-awal, habis itu di tengah jalan kita buang Yesus, kita tidak akan bisa menikmati, kita tidak akan bisa berbuah, bertumbuh, dan buah-buah kehidupan kita menjadi nyata dan Tuhan dipermuliakan. Karena itu pastikan bahwa kita komitmen dalam hati kita masing-masing. Once Jesus, always Jesus. Amen. Bukan apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya Coca-Cola, bukan ya. Tapi apapun, sekali Yesus tetap Yesus ya. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi situasi boleh seperti apa, situasi boleh di rumah seperti apa, situasi teman-teman, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali
hal-hal yang kita hadapi. Orang muda seperti ini saya sudah luar biasa. Apalagi ya Kak Joni secara pribadi ketika di Alor hampir 3 minggu lebih, banyak hal yang kadang-kadang aduh ini bagaimana ini, aduh ini sepertinya mau menyerah teman-teman, karena situasi itu baru situasi kondisi, belum dia pesuanggi. Kalau di Alor betul dia tantangan banyak teman-teman. Dalam minggu ini Kak Joni kerja dengan ada satu tim klon itu dari Alor Barat Daya. Jadi ketika hari tanggal 20 sebenarnya kita harus berangkat sama-sama dari sana. Tanggal 19 malam ada koordinator tim dari dia kampung, dia telepon, Papa ini kita tidak bisa jalan nih, ini banjir besar, ini hujan lebat terus, ini bagaimana nih, kita tunda kok. Ini Sonde, ini harus maju terus. Jadi dia bilang, Sonde kotong berdoa, Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan. Kotong harus ikut Tuhan mau, Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan. Jadi akhirnya singkat cerita itu malam dia telepon. Jam 5 pagi dia telepon lagi, Papa ini masih hujan besar nih, banjir nih. Ini ada pembaca yang lain, tim yang lain dari kampung lain ini tidak bisa jalan nih. Tidak jadi Om, turun sudah. Saya bilang begitu, turun sudah, turun. Nanti yang lain pasti Tuhan buka jalan. Nah singkat cerita ketika pagi itu akhirnya semua bisa datang. Nah mereka ceritakan malam itu banjir besar, tapi pagi mereka bisa lewat. Banjir turun sekali, padahal hujan terus. Hampir 2 malam itu hujan terus, tapi puji Tuhan, amin. Jadi kita tetap takut akan Tuhan, tetap ikut Tuhan, karena hal situasi kondisi dapat berubah. Katakan pada banjir dalam kehidupanmu, katakan dalam mungkin tsunami dalam kehidupanmu, mungkin masalah dalam kehidupanmu, katakan bahwa tetap ikut Yesus apapun yang terjadi, amin. Karena situasi-situasi itu hanya subject to change, situasi yang dapat berubah, amin. Rindukan hal-hal yang luar biasa, dan Tuhan ada sama-sama dengan kita. Dan yang keempat, katakan sama-sama, by obeying Him, menaati Tuhan. Dalam 1 John chapter 3 verse 24 dikatakan, now he who keeps his commandment abides in him, and he in him. And by this we know that he abides in us by the Spirit whom he has given us. Jadi barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah mengaruniakan, yang Ia telah karuniakan kepada kita. Jadi setelah kita ikut Tuhan, belajar untuk taat. Mulai dari hal-hal kecil teman-teman, mulai dari hal-hal kecil. Ketaatan mulai dari hal-hal kecil. Jangan pikir yang besar-besar dulu, hal kecil. Mungkin memberi, mungkin mengampuni, mungkin mungkin menolong, mungkin senyum. Ya kita mesti bawa damai dong. Kita mesti bawa damai. Anak-anak Tuhan dikenal dengan apa? Bawa damai. Jangan sampai orang datang lihat kotong langsung ini satu, malas. Jangan begitu teman-teman. Kita mulai taati firman dengan hal-hal yang kecil, Tuhan bilang kita adalah pembawa damai. Jadi kita mesti bawa damai. Amen. Ketika kita ada di mana saja, Tuhan bilang kita mesti tinggal dalam firman. Ya, baca firman. Hal-hal kecil seperti itu. Renungkan firman, lakukan firman. When we abide in Christ, we will bear fruit. Jadi kuncinya kita tinggal. Tadi ada 5 hal ya. Kita bisa sama-sama masih ingat 5 hal tadi. Yang pertama, through faith in Jesus. Yang kedua, life of Jesus is in us. Yang ketiga,
Yang ketiga masih ingat? Oke, mungkin saya jalan-jalan tanya lebih enak ya. Oke. Kira-kira siapa nih? Yang keempat. One Jesus, always Jesus. Oh, kalau begitu. By following Jesus. Oh, Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Siapa yang bisa ulang yang keempat tadi? Oke. Di bagian sini sah. Jangan takut dong. By continuing to follow Jesus no matter what. Oke, sama-sama. Kita sama-sama semua ya. 1, 2, 3. By continuing to follow Jesus no matter what. Jadi ikut Tuhan. Mau model karmana, mau jadi apa, mau apa, tetap ikut Yesus. Yang tadi Kak Dani bilang apa? Once Jesus, always Jesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Dan yang kelima tadi, by obeying Him. Jadi taat dengan Dia. Mulai dari hal kecil, dan perlu besar-besar. Oke, mari kita sama-sama baca Matius 3 ayat 8 sampai 10. Bisa baca sama-sama? Therefore, bear fruits worthy of repentance, and do not think to say to yourself, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham for these stones. Mari kita lihat di sini dulu. Jadi di sini dikatakan kita mesti hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kita terima Yesus, kita bertobat cinta Tuhan, kita terus hasilkan buah. Dan jangan kita pikir, oh ini kita bertobat. Ini di sini dikatakan dia bilang karena orang Yahudi pikir dong ini keturunan Abraham toh. Jangan pikir pasti dong selamat. Jangan pikir begitu. Jangan pikir cinta Tuhan ada dalam keluarga Kristen itu jadi jaminan. No. Tuhan bilang apa dalam firman ini bilang apa? Tuhan sanggup kasih hidup apa? Anak-anak untuk Abraham dari batu-batu. Bayangkan. Jadi jangan berpikir sekali-sekali, oh ini cinta Tuhan, ini keluarga Kristen, oh ini beta anak, oh ini pendeta luar biasa pu anak, atau oh ini beta ini api biru belau nih. Jadi jangan. Tapi kita tetap akui dia, tetap berbuah ya. Oke, mari kita baca lanjut ayat 10 dikatakan, and even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Jadi kita tidak bisa menghindar teman-teman. Hanya ada dua pilihan. Mau tinggal dalam Tuhan dan berbuah, bertumbuh dan berbuah, atau tidak dan hasilnya pasti dibakar. Hanya ada dua. Kita tidak bisa abstain. Oh beta di tengah-tengah sah, soalnya bisa. Amen. Soalnya bisa. Tuhan beta iko baginsa secukup. Soalnya bisa. Mesti sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Sungguh-sungguh. Mungkin situasi kondisi seperti apa harus tetap sungguh-sungguh teman-teman. Karena damai sejahtera yang Tuhan kasih kepada kita tidak ditentukan dari situasi kondisi. Amen. Karena kita lemah jadi Tuhan tidak sanggup menolong kita. Tidak. Karena kita jatuh jadi Tuhan tidak sanggup untuk membangkitkan kita. Tidak teman-teman. Sekali Yesus tetap maju, lakukan yang terbaik, bangkit, kalau jatuh bangkit, yang lemah kuat kembali, maju kembali. Amen. Tidak perlu pakai alasan. Amen. Karena kekuatan itu mengalir dari Tuhan. Ketika kita melangkah, kekuatan itu mengalir teman-teman. Kalau kita mau alasan, pasti tidak akan mungkin. Amen. Kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa menghindar dari kasih Tuhan, tapi kita tidak bisa menghindar kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, dalam Tuhan, maka siap-siap pasti tabakarna. Pasti. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan Kak Joni yang bilang. Ini firman Tuhan yang bilang. Dan
di ayat 10 yang pertama tadi, kapak so ada di pohon, dekat pohon. Jadi siap tebang. Jadi satu juga yang penting teman-teman kita mau belajar, bahwa Tuhan izinkan juga kadang-kadang harus potong ranting-ranting yang tidak berbuah, pangkas itu supaya apa? Dia berbuah lagi. Dan tujuan Tuhan, buah yang kita hasilkan adalah buah-buah perbuatan baik. Kita semakin serupa dengan Kristus. Artinya karakter kita semakin berubah ya. Dulunya kita marah-marah, dulunya kita tidak sabar, kita mulai berubah, sabar. Dulunya kita mulai sungut-sungut, kita berubah, tidak sungut-sungut. Kalau kita sungut-sungut, teman-teman, contoh bangsa Israel, itu perjalanan dari Mesir ke Israel saja dekat, mungkin ya paling lama lah 1 minggu lah kira-kira. Tapi akibat sungut-sungut teman-teman, 40 tahun, dan dong mati habis di padang gurun. Amen. Situasi kondisi apapun teman-teman, jangan bersungut-sungut, belajar. Nah itu buah-buah kita serupa dengan Kristus. Amen. Nah, satu yang tadi Kak Joni bilang bahwa we need to be pruned. Artinya kita perlu dipangkas. Mari kita lihat sama-sama di ayat 2 dikatakan, every branch in me that does not bear fruits, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ini penting teman-teman. Kadang-kadang banyak orang, banyak anak Tuhan, mereka kecewa karena kenapa Tuhan izinkan ini masalah ini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kenapa Tuhan izinkan kita kecewa begini Kenapa? Itu Tuhan lagi pangkas karakter kita. Tuhan lagi pangkas hal-hal yang tidak berbuah. Amen. Kenapa Tuhan kadang-kadang kita bilang Tuhan sudah lah, tak usah lah, sudah capek Tuhan. Kak Joni pernah alami, banyak kali alami itu. Baru mulai ke Alor, diutus ke Alor, baru mulai 2 tahun 3 tahun. Kak Joni stres, hampir pulang kembali karena situasi kondisi tidak seperti yang diharapkan. Rumah yang Kak Joni tinggal itu, padahal tim awal itu yang Kak Joni harus kerja dengan dia, tapi dia pun anak gila dan itu susah, hampir menyerah teman-teman. Dan Kak Joni lihat juga ketika awal ikut Tuhan, Kak Joni jatuh dalam hal yang buruk sampai mau menyerah. Tapi itu Tuhan izinkan untuk pangkas, bangkit kembali, pangkas kembali, ya, supaya berbuah-buah lagi. Dan puji Tuhan, awal-awal secara khusus awal-awal di Alor hari ini mulai dengan satu tim di Alor kita mulai kerja untuk selamatkan bahasa dan juga penerjemahan Alkitab di Alor. Sekarang sudah ada 7 komunitas bahasa yang situ. Puji Tuhan ada buah-buah lagi. Dan Tuhan izinkan mau tenggelam, hampir tenggelam di laut Superna. Hampir terbalik lewat darat, naik gunung lewat darat Superna aja. Jalan kaki naik gunung turun gunung pernah aja. Capek, hampir napas mau putus, tapi ya tetap setia. Amen. Nah itu Tuhan izinkan situasi-situasi itu dalam kehidupan kita. Pasti teman-teman punya banyak situasi yang teman-teman nanti sebentar bisa sharing ya. Pasti akan luar biasa. Tapi ingat bahwa Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya Tuhan mau, supaya kita berbuah. Itu ibarat ranting-ranting yang perlu dipangkas. Kita masih bersungut-sungut di situ atau tidak? Kita masih tetap percaya Tuhan di situ atau tidak? Jadi Tuhan izinkan itu supaya kita semakin berbuah lagi. Amen.